Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 5 subtema 1 di tema 2 untuk kelas 5 SD. Adapun video pembelajaran yang akan kita bahas pada kali ini adalah proses pernapasan pada manusia. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan informasi dari teks. Dan yang ketiga adalah tangga nada diatonis minor. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama seperti yang tadi sudah saya utarakan, yaitu proses pernapasan pada manusia. Materi ini bersumberkan pada muatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Proses pernapasan, ada yang namanya menghirup dan ada pula yang namanya menghembuskan atau mengeluarkan. Otot yang berperan penting dalam pernapasan adalah diafragma. Jadi kalau kita bernapas, baik menghirup maupun mengeluarkan udara, itu menggunakan otot berupa otot diafragma. Diafragma terletak di bawah rongga dada dan berbentuk seperti kubah otot. Nah, organ ini memisahkan jantung dan paru-paru dengan organ perut. Nah, ini contoh prosesnya ya. Ketika proses menghirup udara. Nah, di sini udah ada gambarnya. Lihat, udara masuk melalui hidung. Nah, kalau urutannya kita baca dulu ya. Satu, yang pertama adalah udara masuk melalui hidung. Nah, seperti yang gambarnya ini, tanda panahnya masuk ke dalam hidung, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Jadi pada posisi di sini, di hidung, ketika pertama kali masuk, ada rambut-rambut halus yang ada di hidung kita. Ini prosesnya adalah untuk menyaring udara yang masuk, lalu di kedalaman lagi ada lendir yang ada di hidung kita, gunanya untuk menyaring. Ketika penyaringan pertama dengan menggunakan rambutnya masih terlewatkan udara kotornya, maka dengan lendir itu dia akan kena. Nah, ya. Lalu yang ketiga adalah paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Jadi masuk setelah dari hidung masuk ke dalam, paru-paru mengembang. Jadi ketika kita menghirup, paru-parunya sedang mengembang, melebar. Dan yang keempat adalah gas diserap oleh alveolus. Nah, di sini ya, paru-paru mengembang, dia melebar, rongga dada membesar. Nah, lalu oksigen yang kita hirup masuk ke dalam tubuh kita, diserap oleh alveolus di sini ya, di bagian paru-paru kita. Ini proses udara masuk yang ada di dalam paru-paru kita. Lalu setelah masuk, nah proses keluarnya adalah yang pertama di sini, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Jadi mengempis itu mengecil ya, karena prosesnya mengeluarkan seperti yang ini ya. Kalau ini kan gambarnya keluar ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, ini mengecil ya, mengerut atau mengerut bahasa sederhananya. Paru-paru mengempis, ini yang pertama ketika kita proses mengeluarkan udara. Lalu yang kedua, udara keluar melalui saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan itu ini ya, dari trakea kemudian ke sini, batang tenggorokan, bukan trakea ya, batang tenggorokan ya, batang tenggorokan, lalu kemudian ke hidung. Udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Jadi ada karbon dioksida dan uap air yang kita keluarkan. Makanya kalau kita merasakan udara yang keluar ke dalam, udara yang kita keluarkan itu ada seperti kayak ada basah-basahnya. Nah, inilah yang disebut dengan uap air. Udara masuk ke udara keluar melalui hidung, kemudian dari sini paru-paru kita mulai mengepis. Inilah proses pernapasan pada manusia, dari proses menghirup sampai menghembuskan udara atau mengeluarkan udara. Mudah-mudahan dari sini sudah sedikit terbayang ya, sedikit terbayang, bahkan banyak bisa jadi ya, dari proses pernapasan yang dilakukan oleh manusia.
Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menjelaskan informasi dari teks. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan. Nah, ini penting nih. Pada dasarnya ketika kita membaca, itu memberikan kita pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jadi tujuan dari teks itu adalah memberikan informasi. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Jadi orang lain yang akan mau menerima informasi dari kita, maka kita dapat menjelaskannya secara sempurna. Informasi penting ya dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat, membaca dengan sungguh-sungguh, membaca dengan keseluruhan, atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi ini cara memahami ya, atau cara menentukan ketika kita ingin mengetahui informasi yang berada di dalam suatu teks bacaan, baik dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam suatu bacaan yang kita baca. Inilah cara ya menjelaskan informasi dari teks yang ada. Mudah-mudahan dari sini sudah kamu dapat gambaran bagaimana cara menjelaskan informasi dari teks itu sendiri. Bisa dengan membaca cermat, bisa dengan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada suatu bacaan itu sendiri. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tangga nada diatonis minor. Materi ketiga ini sekaligus materi terakhir pada video pembelajaran kita dengan muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Tangga nada minor ya, ini minor tulisannya, dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tangga nada minor asli, tangga nada minor harmonis, dan tangga nada minor melodis. Perbedaannya masing-masing kita bisa lihat ya di layar. Yang pertama, tangga nada minor asli, yaitu tangga nada minor yang belum mendapatkan nada sisipan. Nah, ini contoh nadanya adalah A, B, C, D, E, F, G, A. Ini belum mendapat sisipan, disebut dengan tangga nada minor asli. Lain halnya dengan tangga nada minor harmonis, yaitu tangga nada yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah dengan memberi tanda crash. Nah, seperti ini ya tanda crash ya. Misalkan ini tangga nadanya ya, A, B, C, D, ini do, re, mi ya. A, B, C, D, E, F, G, G-nya dinaikkan tambah crash setengah, lalu ke A, A lagi do ya. Dan yang ketiga adalah tangga nada minor melodis, yaitu tangga nada yang nada ke-6 dan ke-7 diberikan tanda crash saat naik ya. Ini penting nih, saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Jadi ketika naik ditambahkan tanda crash di nada ke-6 dan ke-7, kemudian dihilangkan, gak ada tanda crashnya ketika kembali saat turun. Nah, ini tanda nada minor melodis. Contohnya adalah seperti ini, A, B, C, D, E, ini tangga nadanya, F crash, G crash, A, G, F, E, D, C, B, A. Nah, jadi ketika naik tambahin crash, ketika turun nggak ada tanda nada crashnya. 3 ini adalah contoh atau pembeda ya dari macam-macam tangga nada diatonis minor. Ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Yang pertama adalah dilakukan atau dibawakan dengan nada dengan sifat kurang semangat atau kurang bersemangat dalam menyanyikannya. Lalu yang kedua adalah bersifat sedih. Jadi kalau kamu menyanyikan lagu bertangga nada minor, sifatnya sedih dan gak semangat. Yang ketiga adalah biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a.
Lalu yang keempat, mempunyai pola interval 1,5, 1,5, 1,1. Nah, ini 4 hal ya yang harus kamu hafalkan ya di dalam otak kamu, bahwa ketika tangan nada minor itu dinyanyikannya kurang bersemangat, kemudian sifatnya sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan tangan nada la, dan mempunyai interval 1,5, 1,5, 1,1. Contohnya adalah lagu syukur, lagu mengheningkan cipta, dan lain-lain. Ini sudah jelas ya, beda dengan tangan nada minor ya, kebalikannya dengan tangan nada mayor. Setelah kamu menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal latihan ini yang terdiri dari 4 soal, di mana soal-soal latihan ini diambil dari video pembelajaran kita kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan permintaan pertanyaan itu sendiri, dan jawablah dengan hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, semoga kamu bisa dalam menjawabnya. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video ini, kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.